pagi, luar biasa, tetap semangat Astrate. Perkenalkan, nama saya Adam Darmawan. Saya dari kelas 1B dengan NIM 20720250003. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat. Oke, kali ini saya akan melakukan review ulang materi alat perlengkapan kerja bengkel selaku dosen pengampu yaitu Pak Lutfiawan Pama Debrian dan selaku instruktur Mas Zainal Arifin. Sebelum itu semua kita wajib memakai APD lengkap seperti safety helmet, safety glass, safety glove, rompi, celana jeans, dan safety shoes. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mereview ulang materinya. Oke, untuk materi yang pertama itu kita ada KD tools ya. Kita banyak tools di sini. Jadi kita buka yang pertama tuh gasing dari extension. Ini long extension. Itu dia buat soket-soket yang besar dan gunanya itu buat membuka kunci-kunci, terutama apalagi yang kuncinya itu di atas mungkin 28 ya. Terus di sini ada adjustable wrench. Ya. Ini yang versi gedenya ya. Nah, ini tuh fungsinya untuk sama membuka baut, tapi dia bisa dalam satu tools ini bisa banyak ngebuka ukuran. Oke. Apalagi ukuran-ukuran yang besar. Lanjut lagi, di sini ada crowbar. Jadi ada dua size di sini, ada yang sedang, ada yang besar. Crowbar ini fungsinya buat mencongkel lah, istilahnya buat mencongkel apapun itu. Terus yang ininya bisa buat nge-marking juga. Lanjut lagi kita ada pipe wrench. Ya, ini seperti namanya, ini buat ngebuka atau ngencengin pipa. Terus di sini ada L handle yang besar, terus beserta dengan soket-soketnya. Ini ada yang extensionnya yang pendek, jadi tinggal pasang aja di sini. Bisa buat baut-baut ukuran besar lah. Oke, yang terakhir kita ada turkey wrench. Jadi turkey wrench ini fungsinya buat sama sebenarnya, buat ngencengin baut, tapi di sini ada ukuran-ukuran torsinya. Jadi setiap baut itu ada ukuran torsinya sendiri untuk kencenginnya. Jadi biar nggak dol ataupun patah. Oke, kita lanjut ke laci yang bawahnya. Di sini ada scraper ya. Scraper ini gunanya buat ngupasin packing head atau packing block atau lem-lem yang ada di engine lah istilahnya, buat ngebersihin atau bisa buat ngeruk cat juga. Terus di sini ada rubber hammer. Ini buat ya kalau misalnya ada yang sama-sama karet, kita bisa pakai ini. Terus kita ada chopper hammer. Ini terbuat dari tembaga ya. Jadi kalau misalnya ada benda yang sesama besi bisa pakai ini. Terus di sini ada plastik hammer. Plastik hammer sama juga, tapi ini buat mukul kalau ke benda yang sesama plastik. Lanjut lagi laci di bawahnya. Di sini ada Allen key dan ini yang bentuknya heksagonal ya. Ini sama buat ngebuka baut juga, tapi yang heksagonal. Terus ini ada T-sliding bar. Terus ada T-handlebar. Jadi ini T-handlebar ya sama aja sih sebenarnya ngebuka baut, tapi biar enak ngebuka bautnya kayak gini. Ada pegangannya lah istilahnya. Terus di sini ada punch and chisel. Punch and chisel ini buat nge-marking kalau misalnya kita mau ngebor di mana, terus kita bisa palu dari sini, putar gitu. Lanjut lagi ada magnetic tools. Nah, ini tuh di sininya ada magnetnya. Nah, ini tuh buat
ngambil baut, bisa buat ngambil baut yang misalnya di dalam engine itu jatuh ke bawah, kita bisa ngambil pakai ini, atau ngendorin baut yang susah dijangkau bisa pakai ini karena ini ada magnetnya. Oke, kita lanjut ke laci yang ketiga nih. Jadi di sini tuh ada combination range. Jadi combination range itu di sininya open range, di sininya offset range. Oke, nah di sini tuh banyak banget nih ukurannya, dari yang paling kecil ini, aduh nggak kelihatan lagi, 5. Ini 5, terus yang paling besarnya ada di 24 ya. Terus di sini juga sama combination range. Jadi ini tuh bisa buat membuka baut. Jadi kalau misalnya emang kita bagian open range-nya ini tinggal masukin kayak gini. Kalau ini kayak gini, oke. Terus ini ada start allen key. Jadi kunci L bintang. Sama seperti allen key yang satunya buat membuka baut, tapi ini bedanya untuk kunci yang bintang. Nah, di sini ada nih allen key yang heksagonalnya. Nih, oke. Lanjut lagi lacinya. Nah, oke. Di sini kita ada soket ya. Soket. Ini ada yang longnya, ada yang shortnya. Terus di sini ada universal soket. Apa namanya? Ya, ini universal. Nah, terus di sini ada T-sliding bar. Oke, tapi ini lebih ke berbentuk extension ya. Nah, terus di sini ada ratchet. Oke, di sini ratchet tuh gunanya buat ya misalnya ini pakai soket, tinggal pencet, masukin, terus kita kalau misalnya mau ngebuka kita bisa ke kiriin, kalau mau ngencengin bisa ke kanan. Nah, ya jadi kita ini memudahkan kita untuk mengencangkan atau mengendurkan baut. Terus di sini ada extension juga. Extensionnya ini ada yang kunciannya. Nah, di sini soketnya ada banyak nih. Ada yang paling kecil nih ukuran 10, yang paling besarnya ukuran 34. Oke, lanjut lagi ke sebelahnya ada vice grip. Vice grip ini tang jepit ya. Tang jepit. Jadi kalau misalnya kita mau ngebuka sesuatu, jadi kita bisa jepit di sini terus kita puter, jadi dia nggak bakal lepas-lepas. Oke, lanjut di sini ada adjustable range tadi seperti di atas. Nah, di sini ada long nose pliers atau tang yang panjang ini ya. Terus di sini ada long nose vice grip. Nah, sama aja seperti yang vice grip yang ini, tapi bedanya ini dia panjang. Oke. Oke, kita lanjut ke laci yang 2, 3, 4, 5, 6 nih. Laci ke-6 kita di sini ada screwdriver, ini yang cross. Terus ini yang minus. Nah, terus ini ada electrical screwdriver. Nah, ini tuh buat ngebuka baut yang kuncinya plus, baut plus, baut kecil. Terus ini yang minus. Terus di sini ada combination pliers. Ini jadi bisa ngepotong, bisa ngikat juga, atau ngebuka baut boleh yang kecil-kecil. Terus ini yang seperti kayak di atas tadi, ini long nose pliers, sama lah. Nah, di sini ada cutting pliers. Ini buat fungsinya ngepotong apapun ya, potong kabel, kawat, kabel tis bisa. Nah, yang ini bedanya ada pernya. Jadi kita tinggal gini-gini aja, oke? Potongnya nggak ribet. Lanjut lagi ke laci yang terakhir nih. Laci yang terakhir di sini kita ada ballpoint hammer. Jadi buat ballpoint hammer, dan di sini plastik hammer sama aja seperti yang di atas tadi di sini. Nah, di sini lanjut ada filler gauge. Filler gauge ini fungsinya apa? Buat menghitung gap antara benda, atau biasa dipakai buat ukur gap valve atau klep antara pelatuk klepnya sama klepnya. Nah, di sini ada punch and chisel lagi, sama
sama kayak di atas tadi matriks diesel. Nah, di sini lanjut lagi ada open range. Nah, bedanya sama yang tadi, di sini tuh full open range. Jadi semuanya open range, nggak ada yang offsetnya, oke? Mungkin sekian dulu materi pertama, yaitu KD Tools. Oke. Di sini kita ada vernier caliper atau biasa disebut dengan jangka sorong. Jadi satu benda ini tuh bisa mengukur melakukan tiga pengukuran, yaitu pertama ada pengukur ke dalam diameter dalam, terus diameter luar atau ketebalan, dan kedalaman. Nah, jadi di sini tuh bacanya, di sini ada namanya skala utama dan di sini ada skala Nonius, dan ini dengan ketelitian 0,05 mm. Oke, langsung aja kita praktek bendanya. Oke, lanjut, langsung aja kita melakukan praktek ke bendanya langsung. Di sini kita ada silinder blok. Nah, jadi kita pertama kita mau mengukur diameter dalamnya dulu nih ya. Oke, langsung dikunci. Sip. Kita lihat di sini itu ada di 83,70 ini. Ya. 83,70 ya. Jadi skala Noniusnya di 70 yang sejajar. Terus di nolnya ini di sekitaran 83 karena dia belum menyentuh 40. Oke, lanjut. Kita mengukur ketebalan liner ini. Oke, kita lanjut mengukur ketebalan liner ini. Kita lihat, langsung dikunci. Kita lihat di sini sekitar 10 pas ya. Ya, 10 pas ya. Oke. Ketebalan liner ini tadi ukurannya 10 cm. 10 mili, sorry. 10 mili. Oke, lanjut. Kita mengukur kedalaman silinder blok yang ini ya. Langsung aja kayak gini caranya. Langsung dilihat. Oke, langsung di sini ada locknya ya. Langsung dikunci. Kita lihat. Di sini di 90 pas. Oke, 90 pas karena segaris, sini ke segaris. Oke, mungkin cukup sekian buat vernier caliper. Kita lanjut ke alat berikutnya. Oke, lanjut alat ukur yang kedua. Di sini ada mikrometer. Nah, saya kali ini memakai mikrometer yang ukurannya 0 sampai 25 mm. Nah, dengan ketelitian 0,01 mm. Nah, jadi di sini tuh kita bakal ada namanya setting 0. Nah, yang diperlukan untuk sebelum kita setting 0 itu pertama block gauge, terus ada kuncinya. Nah, terus sebenarnya ini bisa pakai stand atau bisa pakai ragum untuk buat pegangan dari mikrometer ini. Oke, langsung aja kita ke setting nolnya ya. Sebelum itu kita siapkan lap buat bersihin bagian dalamnya sini. Oke, bersihin juga block gauge-nya. Oke, langsung aja kita taruh di tengah-tengah. Pokoknya sampai ratchetnya bunyi ya, kisaran 3 kali. Nah, habis itu langsung kita lock. Di sini ada locknya ya, biar dia nggak kemana-mana. Nah, caranya itu gimana? Di sini, di bawah sini tuh ada bolongan. Nanti kita di sini masukin pakai ini, terus kita bisa tarik sampai nolnya ini, garis yang di tengah ini segaris dengan garis nol ini. Oke. Nah, kita garis dulu.
dapet. Ini agak, aduh maaf, ini agak keras, jadi agak susah. Kelebihan. Dikit lagi ya. Oke, nih kelihatannya sudah segaris. Garisnya dengan 0, berarti ini menandakan ini sudah 0. Setting 0. Oke, lanjut. Kita mau melakukan pengukuran pada diameter baut ini. Pertama-tama kita lepas dulu locknya. Set. Nah ini nggak boleh langsung ditarik ya block gauge-nya, karena dia bakal gesekan dengan bagian-bagian yang di sini nih. Itu akan nanti kalau lama-kelamaan bakal mengurangin ketelitiannya, berpengaruh. Jadi kita putar dulu sampai kendor baru kita lepas. Lanjut di sini. Nah ini boleh ngukur pakai stand, boleh enggak juga nggak masalah sebenarnya. Tapi karena ini barangnya kecil, jadi kita pakai stand aja nggak apa-apa. Jangan lupa dibersihin dulu barangnya, bendanya kita bersihin dulu pakai majun. Ini dibersihin lagi. Langsung aja kita coba ukur. Oke, di lock. Pelan-pelan kita ngelepasnya, oke. Langsung kita lihat di sini kisaran 10, 11 berapa ini? 11, oh ya belum ngasih tahu ya, ini adalah skala utamanya dan ini skala non-use-nya ya. Ini totalnya adalah 11,87. Nah, 11,87. Jadi ini tuh di sini skala utamanya kan 10 dan di sini ada 11,5 di bawah sini. Nah, ditambah dengan 37 dari skala non-use-nya ini. Jadi hitungannya 11,5 tambah 37, jadi totalnya itu 11,87. Oke, total diameter dari sini baut ini adalah 11,87. Oke guys, lanjut. Kita di sini ada namanya tachometer. Tachometer ini gunanya buat ngukur RPM atau rotation per menit di sebuah engine. Nah, biasanya itu ini ngukurnya di puli engine yang di depan atau di kipas bisa. Nah, tapi kita kali ini nggak ngukur langsung ke engine-nya, tapi kita coba di kipas angin. Ini kipas anginnya wajib ditempelin satu stiker ini. Nah, ini tandanya, kita nanti lesarin arahnya ke sini terus, nggak boleh bergerak. Jadi kita langsung tes aja, nanti kita centerin di sini terus nggak boleh bergerak. Kita tes di speed 1 aja. Oke, kita centerin di sini tempat tadi stikernya kita tempel sampai di sini. Nah, oke. Hasilnya segini ya. Nah, hasilnya di 1184,6. Nah, jadi dalam 1 menit ini tuh bisa berputar sebanyak 1108. Ya, sekian lah tadi. Oke, cukup. Langsung kita lanjut lagi ke alat selanjutnya. Oke, dari di sini kita lanjut ke electrical tools ya. Di sini ada avometer digital, baterai charger, dan klemeter ya. Oke, kita mulai menggunakan ini avometer dulu. Ini bendanya aki ya. Ini biasanya emang buat ngecek aki. Jadi kita di sini ngecek dulu akinya ini berapa volt sekarang posisinya. Gitu.
colok dulu di sini. Nah, kalau udah kecolok langsung kita ke volt yang DC ya. Langsung kita bisa cek di sini. Yang merah itu plus, yang hitam itu minus. Kita lihat di sini. Nah, oke, itu di situ 8 ya. 8 ya, teman-teman. Nah, sedangkan di sini itu 12 volt. Berarti ini baterainya apa? Butuh dicas baterainya, oke? Langsung kita cas dulu. Ini menggunakan baterai charger. Ini kita udah colokin di sini. Udah ready semuanya. Nah, langsung aja kita colokin. Jangan lupa plus dulu ya, baru minus. Oke, udah di sini langsung kita pencet aja. Nah, di sini berarti sudah tercas ya. Nah, di sini tuh ada 4 pemberitahuan. Kalau di sini tuh berarti baru dicas, berarti baterainya habis. Di sini baru terisi dikit. Ini setengah. Dan ini udah full ya, teman-teman ya. Ini sedang dicas. Nah, saat kita lagi cas ini, nah kita bisa menggunakan klem meter untuk mengukur tegangan arus listriknya dari baterai charger ke aki ini. Nah, kita menggunakan avometer yang digital juga, tapi kita beda ya. Kita ada tambahan. Kita colok dulu di sini. Terus di sini kita pilihin ke milivolt. Kita nyalain di sini. Oke, sudah nyala. Nah, di sini belum 0 ya. Kita harus nolin dulu ya. Dengan cara diputar sini. Oke, sudah 0 ya. Mana nih? Sabar. Oke, sudah 0 ya. Oke, sudah 0. Langsung aja kita coba di sini meternya set di plus ya. Kita coba. Oke, di sini udah ketemu. Arusnya itu kisaran 3,3 sampai 3,5. Oke. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Oke, guys. Selanjutnya kita akan menggunakan namanya itu refraktometer. Ini gunanya untuk melihat kesehatan aki. Nah, jadi ini tuh akinya butuh di charge atau masih bagus atau emang harus diganti. Jadi gini, seperti ini bendanya guys, seperti teleskop ya. Nah, jadi di sini ada pipetnya, pipet apa istilahnya ya, pipet lah, ngomongnya pipet. Dan nanti ada obeng di sini buat ngekalibrasiin di sini. Nah, kalibrasinya pakai apa? Pakai air mineral biasa. Jadi ini bukan air aki ya, ini air mineral biasa. Nah, pertama-tama tuh nanti kita bisa taruh air mineralnya di sini. Kita sedot dulu pakai pipetnya. Kita sedotannya dikit aja guys, kisaran 2 tetes lah. 2 tetes cukup. Nah, oh iya, tadi ini saya sudah bersihin ya. Jadi pokoknya semua alat-alat semuanya itu sebelum dipakai harus dibersihin dulu ya guys. Entah dipakai majun atau apapun. Nah, tadi tuh saya udah dibersihin. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, itu udah pas di bawah seperti ini. Teng. Jadi kasih foto. Teng. Nah, ini udah dikalibrasi ya. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama. Kita lap dulu air biasanya. Biasa guys, ada iklan. Biasa banyak fans. Langsung aja kita, nggak usah lama-lama, kita ukur air akinya, kesehatan air aki. Akinya ding. Tutup dulu nih. Kita ngetes yang bagian ini. Buka satu aja. Yuk. Siap. Nah, kita ambil sedikit. Hati-hati guys, ini air aki ini sangat berbahaya guys. Saran 2 tetes cukup. Oke. Sudah. Kita tutup lagi, jangan lupa tutup. Nah, sudah, kita keker. Ini di atas 1,10 berarti recharge. Ini harus di recharge lagi. Ini nanti kita tampilkan fotonya. Ting.
Kayak gitu ya. Oke. Mungkin segitu aja dulu untuk refrakto. Kita lanjut lagi ke alat-alat selanjutnya. Thank you. Oke. Lanjut, di sini kita pakai namanya hidrometer. Jadi ini bisa buat ngeliat ini butuh di recharge atau enggak, atau bagus. Nah, langsung aja kita tes di air akinya. Nah, ini kita masukin, kita sedot. Sabar ya guys, biar nggak susah. Nah, oke. Nah, ini udah mengapung ya. Syaratnya itu harus ini ngapung dan atas itu nggak mentok ya. Nah, di sini kita bisa lihat di merah ya, merah terus diangkat berapa ini? 1125. Nah, ini artinya kalau di merah ini artinya harus di charge. Nah, kalau di putih itu bagus ya. Bagus, terus kalau ini good condition, masih bagus lah istilahnya. Nah, kalau udah di merah ini harus dicas. Oke, mungkin segini aja hidrometer.